Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah ya, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Di sini kita siap untuk belajar ya. Ibu di sini akan menjelaskan terlebih dahulu sebelum kalian itu nanti praktek ke model busana berikutnya ya, karena di sini di mapel pembuatan busana custom made. Dalam membuat busana, terlebih dahulu kalian harus tahu busana itu terbuatkan dari kain. Kain itu sifatnya itu harus tahu dari apa. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang dekoratif tekstil dalam busana. Dekoratif tekstil ya. Dekoratif tekstil merupakan cabang ilmu seni yang mempelajari suatu kegiatan menghias permukaan kain. Kemudian penerapan dekoratif tekstil pada busana bertujuan memberikan citra ragam hias dan suatu persepsi keindahan sehingga busana yang dikenakan terlihat lebih menarik. Dekoratif dalam lingkup desain memiliki dua macam desain, yaitu desain struktur dan desain hiasan. Desain struktur di sini pada busana disebut juga dengan siluet ya, siluet busana yang merupakan bentuk dari busana itu sendiri. Terdapat beberapa siluet busana seperti bisa dilihat di sini ya, ada siluet A, H, I, ya, Y, T, O, S, X dan banyak lagi. Desain hiasan. Untuk desain hiasan atau garnitur adalah sentuhan atau perlakuan yang diberikan pada suatu permukaan benda yang memberikan efek visual, yaitu memperindah penampilan serta dapat dijadikan sebagai unsur dekoratif ataupun unsur fungsional ya. Kemudian di sini ada by the color ya. Dalam suatu membuat tekstil atau kain itu ada namanya pemilihan warna, yaitu by the color merupakan pembentukan hiasan yang terbentuk dari unsur warna motif yang terdapat pada bahan tekstil busana seperti di perpaduan warna. By the pattern itu hiasan busana yang terbentuk karena pola motif pada busana itu sendiri ya. Bisa dilihat di sini adapun motif yang terdapat pada kain suatu busana seperti ada motif batik ya, ini kalian bisa lihat ada batik tulis ya, kemudian ada ekoprint. Di sini produk batik salah satunya bisa lihat di daster, mungkin busana kerja. Ibu dicontohkan di sini di tas ya, di aksesoris, di kalung dan mungkin banyak lagi. Kemudian untuk produk ekoprint bisa dilihat juga dari berbentuk tas ya, busana itu udah ada outer ya, kemudian ada berbentuk tote bag atau tas selempang, ada tas gendong juga ya, banyak macamnya. Kalau kalian itu bisa lihat di pasar-pasar atau toko. Di sini selain ada tadi batik, ekoprint, ada juga produk jumputan ya atau tie-dye. Jumputan itu bisa diprodukkan di tas ya, bisa dilihat di sini ada masker, kemudian kaos, ada juga tunik atau daster bisa. Kemudian produk sablon. Produk sablon itu kalian bisa mengenal mungkin di busana olahraga kalian ya. Kalau di sini untuk busana di sini juga ada contoh busana olahraga, kemudian kaos dan tas atau tote bag. Produk seni lukis di sini bisa diterapkan di berbagai produk. Salah satunya bisa di spray, tas ya, kemeja atau kaos. Kemudian di sini bisa dilihat ada gambar di sepatu. By construction detail yaitu merupakan hiasan busana yang berbentuk karena pengolahan permukaan kain seperti smoke of commercial, vintage, fleece, bordir, quilting dan lain-lain. Bisa dilihat di contoh bajunya, busananya ya. Kemudian by decorative trims, teknik berupa tempelan kain di atas permukaan kain dengan menambahkan unsur pelengkap kain pada permukaan kain atau biasa disebut dengan trimming leading ya. Bisa dilihat di seperti mayat kalau kita kenal ya. Untuk mayat ini bisa dilihat lagi contoh gambarnya banyak banget. Kalian bisa untuk diperuntukkan biasanya untuk busana pesta ya. Nih di sini ada lagi trimming button, itu bisa berbentuk ke kancing ya atau di permukaan kerudung, kemeja itu banyak. Trimming bulu itu untuk baju-baju pesta atau baju fantasi yang bisa diterapkan di sini. Kemudian
trimming ribbon itu bisa untuk tadi hiasan-hiasan sulam pita, bros ya, atau di kebaya. Trimming corsage ya, bisa di busana vesta itu. Di sini selain itu ada yang ibu jelaskan tentang penomoran pola. Kenapa itu penomoran pola sangat penting? Karena di saat kita akan memotong kain itu, nomor pola itu penting banget untuk menjadikan nanti suatu busana yang kita jahit itu atau berapa pola yang akan dipotong, seperti itu di sini ya. Nomor pola menunjukkan jumlah pola yang ada dalam suatu desain. Nomor pola dapat dibuat dari 1 sampai seterusnya tergantung jumlah banyaknya pola yang dibuat. Di sini ada contoh kodenya. Kalau F itu front, yaitu muka ya, B itu back, belakang, kemudian C color, kerah. Kalau V pocket yaitu saku ya, kalau S sleeve yaitu lengan. F fabric artinya bahan utama, kalau L ini puring ya, kalau I interfacing artinya pelapis. Di sini ada contoh ya, F02F bapak. F pertama itu menunjukkan bagian depan, kemudian yang 02 menunjukkan nomor komponen pola nomor 2, kalau yang F terakhir menunjukkan bahan utama. Itu cara penomorannya seperti itu ya. Penomoran pola ini bisa dilihat. Ini biasanya terjadi di saat di LKS lebih detail, itu penomoran pola sangat diperhatikan. Kebanyakan itu suka diabaikan ya. Ibu bisa lihat seperti ini. Banyak ya untuk lengan. Demikianlah ya penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan kalian setelah Ibu jelaskan